Claudia adalah hadiah dari Tuhan. Claudia terbangun di tengah malam, menatap ke jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Gadis itu menoleh ke samping, namun ternyata Christian belum juga pulang. Entah kemana Christian pergi, sampai-sampai di tengah malam seperti ini, pria itu tak juga pulang. Claudia menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, menarik selimut, menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Di tengah malam yang hening ini, membuat perasaannya begitu campur aduk. Jika Claudia tengah kesendirian seperti ini, pasti selalu saja ada yang muncul di dalam pikirannya. Dia selalu berusaha untuk tidur kembali, tapi sayangnya dia tak bisa untuk tidur lagi. Seakan rasa kantuknya telah hilang, seolah diterpa ombak. Ceklek, pintu kamar terbuka. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya ke arah pintu, menatap Christian yang baru saja tiba. Senyuman di wajah Claudia terlukis ketika melihat sekarang pria yang dicintainya sudah pulang. Christian, Claudia menyibak selimut lalu turun dari ranjang dan melangkah menghampiri pria yang dicintai itu. Claudia, kau terbangun? Christian memberikan pelukan di tubuh gadis itu. Claudia menamkan wajahnya di dada bidang Christian, mencium aroma parfum di tubuh pria itu. Aku baru saja bangun, Christian. Aku tidak bisa tidur lagi. Christian melai punggung Claudia. Maaf, aku pulang terlambat. Claudia mendongakkan kepalanya menatap Christian hangat. Tadi kau pergi kemana, Christian? Tanyanya lembut. Christian melai pipi Claudia. Tadi aku bertemu dengan Elan. Claudia terdiam. Kau tadi bertemu dengan Elan? Tanyanya memastikan. Christian menjemput rambut Claudia ke belakang daun telinga gadis itu. Ya, aku bertemu dengan Elan. Aku memberikan peringatan padanya untuk tidak mengganggu hubungan kita. Claudia kembali terdiam dengan raut wajah berubah. Apa Elan tahu tentang kita? Christian mengangguk. Dia yang memberitahu Elan tentang kita. Claudia menjadi terkejut. Apa? Elan yang memberitahu Elan tentang kita? Christian menggembuskan nafas pelan. Ada hal yang belum aku katakan padamu, Claudia. Claudia menyentuh lengan Christian. Hal apa, Christian? Sebenarnya, Elan meminta anak buahnya untuk membuntuti kita selama di Seoul. Christian sudah tidak lagi bisa menutupi. Pria itu merasa sudah waktunya Ella tahu tentang hal ini. Mata dan bibir Claudia melebar begitu terkejut dan tak menyangka. Elan membuntuti kita. Kenapa? Aku tidak tahu alasan kenapa Elan membuntuti kita. Banyak kemungkinan-kemungkinan di pikiranku, tapi aku belum menemukan fakta yang sebenarnya. Christian menjawab, mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Claudia tak bisa berkata-kata. Gadis itu sama sekali tak menyangka kalau anak buah Elan membuntuti dirinya dan Christian selama berada di Seoul. Itu artinya Elan tahu banyak tentang hubungannya dengan Christian. Jangan khawatirkan apapun. Aku akan mengurus semuanya. Christian mengecup bibir Claudia. Sekarang yang aku inginkan kau harus menjaga jarak dari Elan. Jika kau bertemu dengannya secara tidak sengaja, lebih baik kau hindari saja. Aku harus menghindar dari Elan, tanya Claudia pelan. Ya, kau harus menghindar darinya. Aku tidak pernah tahu apa niatnya. Sekalipun dia adalah sepupuku, tetap saja aku berjaga-jaga. Karena musuh sering berada di terdekat kita. Christian menangkup kedua pipi Claudia, menyapukan hidungnya ke hidung Claudia. Pengkhianat juga sering berada di dekat kita, seperti aku yang mengkhianati kakakku, ucap Claudia dengan raut wajah yang muram kala mengatakan itu. Jangan pernah terus-menerus menyalahkan dirimu. Ella juga tidak sepenuhnya menjadi wanita baik, kan? Christian mengecup kedua mata Claudia. Ini sudah malam. Aku tidak ingin kita kembali membahas itu. Lebih baik kita tidur. Claudia mengangguk patuh menuruti Christian. Detik selanjutnya dia berbaring di ranjang bersama dengan Christian. Gadis itu tidur di dalam pelukan Christian. Selama ini dia selalu merasakan kenyamanan dikala bersama dengan Christian. Sayang, minumlah obatmu. Benny memberikan obat dan air putih untuk Grania. Sesuai dengan anjuran dokter, terlihat raut wajah Benny begitu mencemaskan keadaan Grania. Grania mengambil obat dan air putih, meminum obat yang diberikan suaminya itu. Sayang, besok aku harus bertemu dengan Christian. Aku ingin bertemu dengan Claudia. Aku tidak mau hanya diam saja. Hati ibu mana yang tak tersiksa dikala kedua putrinya bertengkar hebat. Padahal sebelumnya kedua putrinya hidup dengan rukun dan damai. Tentu Grania pun menderita ketika kedua putrinya bertengkar seperti ini. Sayang, terlalu cepat kalau kau ingin bertemu dengan Claudia. Aku takut. Jangan minta aku untuk unda-unda. Aku tidak bisa menunggu lagi, seru Grania dengan air mata yang berlinang jatuh membasahi pipinya.
Grania sudah tidak lagi bisa menahan diri. Wanita parubaya itu harus segera bertemu dengan putri bungsunya. Dia tidak bisa menunda-nunda. Hatinya tidak tenang kalau dirinya tidak bertemu dengan putri bungsunya. Benny terdiam dengan wajah yang muram. Pria itu mengerti perasaan yang dirasakan oleh sang istri. Baiklah, kalau memang kau ingin menemui Claudia lebih dulu, silahkan. Aku akan minta asistenku untuk mengurus kacauan yang terjadi. Aku khawatir kalau media akan segera tahu tentang skandal yang terjadi dalam keluarga kita. Bukan Benny tak ingin bertemu dengan Claudia, tapi pria parubaya itu mengamankan kondisi agar berita skandal yang terjadi di keluarganya tidak menyebar naik ke media. Grania menangis dan pelukan Benny sesegukan. Aku sangat menyayangi kedua putri kita, sayang. Benny mengusap rambut panjang Grania. Aku juga sangat menyayangi putri kita. Cobalah untuk berpikir positif. Semua akan baik-baik saja jika berusaha untuk berpikir positif. Pria parubaya itu memang sedang kalut, tapi dia tetap berusaha berpikir tenang dan bijaksana. Pagi menyapa. Claudia yang baru saja terbangun dari tidurnya menatap Christian yang sudah rapi dengan pakaian formal kantor. Gadis itu mengerjap sambil menyeka matanya menggunakan punggung tangannya. Christian, apa kau akan berangkat ke kantor? Tanya Claudia sambil menatap lembut Christian yang sudah rapi dengan balutan jas berwarna hitam. Seperti biasa, pria itu begitu gagah dan tampan. Christian masang arloji sambil mendekat ke arah Claudia. Ya, ada beberapa pekerjaan yang harus aku urus. Kau di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Claudia terdiam sebentar. Christian, apa tidak apa-apa kalau aku mengambil cuti di kantor? Tanyanya pelan dan hati-hati. Jauh dari dalam lubuk hati Claudia terdalam. Jauh dari dalam hati Claudia terdalam, dia merasa tak enak kalau mengambil banyak libur. Terlebih sekarang dirinya tengah menangani proyek besar Giovan Group. Christian menundukkan wajahnya, mensejajarkan ke wajah Claudia. Kenapa kau harus khawatir? Kau bekerja di perusahaanku. Kau saja tidur denganku. Hal-hal seperti ini harusnya tidak usah kau khawatirkan. Christian mencubit pelan hidung Claudia. Claudia menghela nafas dalam. Bukan seperti itu. Aku ini tidak enak padamu. Bagaimanapun sekarang aku sedang menangani proyek besar di perusahaanmu. Maafkan aku, Christian. Masalah terlalu banyak sampai membuat otakku sangat kacau. Claudia merasa sangat tak enak pada Christian. Jika saja otaknya mampu diajak kerjasama, sudah pasti dia akan menyelesaikan pekerjaannya dari jarak jauh. Yang tersulit dari seorang interior design adalah dikala menambah merancang sesuatu di tengah masalah. Ide di kepala Claudia seakan lenyap, tak ada lagi. Seakan dirinya bahkan tak mampu memikirkan apapun. Christian tersenyum samar sambil membelai pipi Claudia. Proyek akan tetap berjalan dengan baik. Kau juga sejak kemarin sudah menyelesaikan proyek. Nanti jika kekurangannya akan dibantu Hans. Jangan terlalu difikirkan. Ingatlah, masalah yang terjadi bukan hanya masalahmu, tapi masalah kita. Claudia menatap hangat Christian. Terima kasih, kau selalu ada di sisiku. Christian menyapukan hidungnya ke hidung Claudia. Sampai kapanpun, aku akan selalu ada di sisimu. Ya sudah, aku harus berangkat ke kantor sekarang. Kau jangan lupa sarapan. Pagi ini aku tidak bisa menemanimu sarapan. Nanti aku akan sarapan di kantor. Apa kau akan pulang malam? Tanya Claudia pelan. Aku akan usahakan pulang lebih awal agar bisa menemanimu. Christian mengecup kening Claudia. Hati-hati sayang, ujar Claudia lembut. Christian mengangguk singkat. Lantas pria itu melangkah pergi meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Tampak raut wajah Claudia sedih melihat Christian pergi. Claudia ingin sekali Christian tak berangkat ke kantor. Namun dia menyadari bahwa dirinya tak bisa bersikap egois. Mau tak mau, Claudia harus menyingkirkan ego di dalam dirinya. Ella melempar dokumen yang baru saja diberikan oleh asistennya itu. Sorot mata wanita itu menajam membendung kemarahan yang tak bisa tertahankan. Rahangnya mengetat, tangannya mengepal begitu kuat. Emosi, marah, dendam, semuanya melebur menjadi satu. Aku tidak mau bercerai dengan Christian, bentak Ella dengan keras dan cukup menggelegar. Yang ada di hadapan Ella adalah dokumen perceraian. Baru saja asisten Christian memberikan dokumen perceraian pada asisten Ella. Pagi yang penuh dengan emosi, Ella baru saja masuk ke kantor karena kemarin dirinya masih dalam kondisi menenangkan hati. Tetapi, dia sama sekali tak menyangka dikala masuk ke dalam kantor sudah disuguhkan dokumen perceraian oleh asistennya. Sang asisten menunduk di depan Ella. Nyonya, Tuan Edi berpesan bahwa Tuan Christian ingin Anda tidak menghalangi proses perceraian. Tuan Edi juga bilang kalau Tuan Christian memiliki bukti untuk proses perceraian ini agar tak terhambat.
Brengsek! Ella mengambil pajangan yang ada di atas meja dan melempar ke dinding. Pecahannya jatuh berserakan di lantai. Asisten Ella nampak ketakutan dikala melihat kemarahan Ella. Nyonya, lebih baik Anda tenangkan diri Anda. Emosi dalam hal seperti ini adalah sia-sia, Nyonya. Ella menatap tajam sang asisten. Pergilah, jangan menggangguku. Baik, Nyonya. Sang asisten menundukkan kepalanya, pamit undur diri dari hadapan Ella. Ella mengumpat kasar, umpatan dan makian lolos di bibirnya. Sorot matanya semakin membendung kemarahan. Brengsek, ini semua karenamu, Claudia. Kau telah menghancurkan segalanya. Serunya dengan penuh amarah. Christian melangkah masuk ke dalam lobi perusahaannya. Para karyawan yang ada di lobi menyapa Christian dengan sopan. Pun Christian membalas sapaan itu dengan anggukan singkat di kepalanya. Selanjutnya, pria itu segera menuju ke ruang kerjanya. Selamat pagi, Tuan, sapa Eddie sopan dikala melihat Christian. Eddie, ikut aku ke ruanganku, ucap Christian dingin dan datar. Baik, Tuan. Eddie patuh lalu melangkah mengikuti Christian. Christian duduk di kursi kebesarannya, menyandarkan punggung dan menatap lekat sang asisten. Kau sudah memberikan dokumen perceraian pada asisten Ella? Tanyanya serius dan tersirat tak sabar. Christian tak mau menunda-nunda lagi. Pria itu memutuskan untuk memproses perceraiannya dengan Ella. Jika menunda-nunda, maka sama saja menunggu terlalu lama bom yang seharusnya sudah meledak. Christian tahu memang ini sangat menyakitkan untuk Ella, tapi bagaimanapun dirinya dan Ella telah melakukan kesalahan yang memang tak akan mungkin membuat mereka tetaplah bersatu. Eddie menganggukkan kepalanya. Sudah, Tuan, tapi sepertinya Nyonya Ella pasti akan menolak bercerai dari Anda. Aku tak peduli, keputusanku sudah final. Aku dan Ella harus bercerai. Jika dia mempersulit, kau ajukan perceraian ke pengadilan. Tunjukkan bukti-bukti perceraian Ella dan Elan. Tukas Christian dingin dan tegas. Christian tak memiliki cara lain. Jika Ella mempersulit, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan tuntutan dan memberikan bukti pada pengadilan bahwa memang hubungannya dan Ella sudah tak bisa lagi diselamatkan. Eddie mengangguk patuh. Baik, Tuan, saya akan menjalankan apa yang Anda perintahkan. Suara ketukan pintu berbunyi. Refleks Christian mengalihkan pandangannya, memberikan interupsi orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam. Tuan, sang sekretaris melangkah mendekat ke arah Christian. Ada apa? Tanya Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tuan, maaf mengganggu Anda. Saya hanya ingin beritahu kalau di depan ada Nyonya Grania Friskera ingin bertemu dengan Anda, jawab sang sekretaris sopan. Christian terdiam sejenak. Pria itu sudah menduga kalau pasti orang tua angkat Claudia akan menemuinya. Namun pria itu tak mengira jika akan secepat ini. Minta dia untuk masuk, ucap Christian tegas. Baik, Tuan. Sang sekretaris segera pamit undur diri bersamaan dengan Eddie. Tak selang lama Grania masuk dalam ruang kerja Christian. Raut wajah Grania begitu pucat, tak lagi segar seperti biasanya. Pancaran matanya melemah seperti orang yang tengah putus asa. Christian, aku ingin bicara denganmu, ucap Grania pelan. Christian bangkit berdiri melangkah menghampiri Grania. Katakan, apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya. Grania menatap Christian lembut namun tersirat tegas. Aku ingin bertemu dengan Claudia. Aku merindukan putriku. Claudia tengah bersama dengan Christian. Tentu Grania harus berbicara lebih dulu. Bagaimana bisa bertemu dengan Claudia? Karena kondisinya Grania sekarang, Grania tidak tahu di mana Claudia dan Christian tinggal. Claudia bukanlah putri kandungmu. Kenapa kau masih merindukannya? Christian membalikkan ucapan Grania. Air mata Grania menetes berlinang jatuh membasahi pipinya. Sekalipun Claudia bukan putriku, tapi aku yang membesarkannya. Bahkan aku yang menyusuinya. Kau tidak bisa memisahkanku dengannya, Christian. Beberapa saat Christian terdiam mendengar ucapan Grania. Kau menyusui Claudia? Ulangi memastikan. Grania mengangguk. Ya, aku menyusui Claudia. Dia memang bukan anak yang berasal dari rahimku. Tapi rasa sayangku padanya melebihi aku menyayangi diriku sendiri. Aku dan suamiku membesarkannya dengan kasih sayang. Kami tidak pernah membeda-bedakan antara Claudia dengan Ella. Bagiku dan suamiku, Claudia adalah hadiah dari Tuhan di saat badai menghantam kami. Christian masih diam, belum mengatakan apapun. Pria itu tidaklah bodoh. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa memang Grania tulus pada Claudia. Pun selama ini memang Christian bisa merasakan bahwa memang Grania dan Benny sangatlah menyayangi Claudia seperti mereka menyayangi Ella. Padahal status Claudia adalah anak angkat, bukan anak kandung. Claudia masih terpukul dengan semuanya. Dia membutuhkan waktu untuk sendiri, kata Christian dingin dan datar. Grania menatap Christian dengan penuh permohonan. Christian, aku tetap harus berbicara dengan Claudia. Aku mohon, Christian.
Jika aku mengizinkanmu bertemu dengan Claudia, apa kau akan beritahu Claudia tentang masa lalumu? Tanya Christian langsung. Grania terdiam sebentar. Aku sebenarnya belum sanggup untuk memberitahu Claudia. Tapi setelah apa yang terjadi, tidak mungkin aku hanya diam saja. Aku sangat menyayangi Claudia dan Ella. Mereka putriku, mereka hidupku, Christian. Ngulir air mata Grania berlinang dikala mengatakan itu. Christian iba melihat ketulusan Grania. Pria itu tak mungkin menghalangi seorang ibu yang merindukan putrinya. Pun dia yakin Grania bisa bersikap bijak menyikapi masalah antara kedua putrinya. Terbukti Grania mendatanginya. Jika saja Grania membela Ella, maka sudah pasti Grania akan datang dalam keadaan marah, tidak seperti sekarang ini. Oke, baiklah, aku akan mengantarmu bertemu dengan Claudia. Tapi aku minta kau harus jujur pada Claudia. Sekalipun masa lalu Claudia pahit, tetap kau harus memberitahunya. 20 tahun sudah, Claudia tak pernah tahu tentang kehidupan yang sebenarnya. Jangan lagi berbohong ataupun menutupi sesuatu darinya. Kau hanya akan membuat Claudia semakin terluka. Dia berhak untuk tahu, meski itu sangat menyakitkan, ucap Christian tegas. Grania menatap diri Christian sambil mengangguk lemah. Iya, Christian, aku berjanji akan memberitahu Claudia tentang masa lalunya. Terima kasih kau telah mengizinkanku bertemu dengan putriku. And I pray, I believe in the better days.